Alhamdulillah. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz Aris Abu Harsa yang telah menyampaikan materi kajian fikih mengenai hukum dan adab membuang hajat di dalam ruangannya. Ya, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa menulis langsung di kolom chat atau meminta izin pada moderator ya, pada saya sendiri. Silakan jika apabila ada yang ingin ditanyakan. Oke, untuk mengawalinya saya izin bertanya terlebih dahulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ana izin bertanya mengenai begini. Tadi kan sebelumnya dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, beliau itu menggunakan kayu dari kurma ya, wadah dari kayu kurma itu untuk buang air kecil. Lalu apakah statusnya itu bisa disamakan dengan kantung kencing gitu? Yang selangnya itu masih tersambung atau terpasang hingga ke dalam. Itu apakah statusnya sama seperti itu? Lalu ini mungkin di luar konteks bagaimana hukum hukum sholatnya, apakah sah atau tidak itu ketika memakai kantung kencing tadi seperti itu. Ya, mungkin itu dulu Ustaz. Tafadhol kepada Ustaz Aris. Iya. Jadi yang pertama itu sebenarnya tadi ya. Jadi kebolehan itu buang air dengan wadah itu kan sebenarnya kan kalau di zaman sekarang ada ya. Jadi kalau di rumah sakit itu atau bagi yang sakit itu kan ada itu. Apa namanya saya lupa itu ya. Apa namanya? Kan buang airnya itu kan dengan wadah gitu. Ya, yang ditaruh ya, di itu wadah dari besi itu ya Ustaz. Tapi itu dulu Ustaz. Kalau sekarang itu sudah memakai kantung kencing itu. Jadi selangnya itu dimasukkan ke dalam mohon maaf kelamin gitu. Saluran urin. Iya. Seperti itu. Iya. Itu kan kalau dalam kondisi khusus ya. Maksudnya kalau orang yang sakit itu adalah dia karena keterbatasan yang bersangkutan atau yang sakit itu untuk ke kamar kecil, ya. Nah, kalau yang seperti itu, yang sebenarnya dia tidak mengalami kesulitan untuk buang air sebenarnya, ya. Maka dalam kondisi itu kan cukup dengan apa? Dengan alat apa ya? Jadi dengan apa namanya itu ya? Bispot kalau tidak salah. Bispot ya. Jadi dengan bispot itu. Nah, jadi konteks sebenarnya yang disebutkan di dalam hadis itu adalah semacam bispot itu. Ya, jadi intinya adalah buang air di dalam bispot itu dalam kondisi sakit memang membutuhkan itu, maka itu diperbolehkan. Ya, jadi lebih seperti itu sebenarnya. Nah, tapi kalau kantong kecil kantong kencing itu kan sebenarnya juga kalau memang yang bersangkutan itu kan kalau dalam kondisi sakit, ya, dalam kondisi sakit, kemudian memang diperlukan seperti itu,
maka itu bisa menjadi rukhsah ya bagi yang sedang sakit itu ya. Jadi sebagaimana misalnya ketika kita membahas terkait dengan benda-benda najis, salah satu benda najis itu adalah darah misalnya. Nah, ketika ada yang terluka dan bahkan ketika itu adalah Umar bin Khattab yang beliau terluka ya. Jadi setelah beliau ditusuk ya habis ketika sholat subuh itu. Nah, maka walaupun dalam kondisi yang berdarah, beliau tetap sholat. Ya. Nah, padahal kan darahnya itu tentunya paham bahwa itu Najis. adalah najis. Najis. Tapi ketika itu terjadi dalam kondisi yang memang tidak bisa dihalangi atau tidak bisa dihindarkan, ya. Jadi kalau misalnya terluka dan memang darahnya keluar terus, misalnya yang itu tidak bisa dihindarkan atau tidak bisa dihalangi, maka walaupun di situ ada darahnya tetap keluar, maka itu tidak menghalangi seseorang itu untuk sholat. Ya, jadi itu menjadi rukhsah. Nah, begitu juga hal ini sama hukumnya dengan misalnya ada orang-orang yang tidak bisa menahan kencing karena memang penyakit. Ya, jadi memang penyakit. Jadi air kencing itu keluar tanpa bisa ditahan. Nah, kan ada yang seperti itu. Nah, jadi maka dalam kondisi itu itu bisa menjadi rukhsah. Ya, walaupun tentunya kalau masih bisa dihindarkan, nah itu akan lebih baik. Misalnya tiba-tiba keluar misalnya, terus kemudian kalau masih memungkinkan untuk dibersihkan, ya, nah itu ya tentunya itu akan lebih baik, ya, karena berarti mendahulukan atau mengutamakan atau berusaha untuk melakukan perintah atau syariat bahwasannya di dalam aktivitas sholat itu terhindar atau terlepas dari najis. Ya, tapi kalau keluarnya itu memang terus-menerus gitu ya, sehingga nggak bisa dihindarkan. Jadi kalaupun dibersihin nanti pas sholat keluar lagi, dibersihkan terus kemudian pas sholat keluar lagi. Nah itu yang dimaksud bahwa itu menjadi sesuatu yang nggak bisa dihindarkan. Nah, maka dalam kondisi itu menjadi rukhsah ya bagi dia, bagi yang sedang sakit tadi, itu menjadi rukhsah sehingga keringanan bagi dia, sehingga ya insya Allah akan dimaafkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu ya, Mas Faris ya. Mau silakan kalau ada yang lain. Jazakallah khairan. Baik. Tafadhol, apabila ada yang ingin bertanya. Oh ya, saya sebelumnya ingin menyapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Mas Roni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Hafiz. Oh ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, tafadhol, apa ada yang ingin ditanyakan Mas Hafiz atau Mas Roni? Silakan. Enggak ada. Oh, belum ya. Kalau dari Mas Roni bagaimana? Belum ada kayaknya. Ya kalau nggak ada nggak usah di. Yes. Tapi nggak ada itu mudah-mudahan paham gitu ya. Amin, amin, insya Allah, amin. Ya. Alhamdulillah kalau gitu. Sebenarnya saya ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Karena ada pertanyaan satu lagi. Iya, iya. Jadi yang nanya moderatornya. Karena kebetulan ada satu dua hal yang pernah Ana alamin seperti itu atau yang pernah Ana ketahui gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, silakan kalau ada. Ya, sebentar.
Begini. Jadi dulu itu Anas sebenarnya pernah dapat maklumat, Ustaz. Jadi jika ada nas yang mengatakan A gitu, lalu ternyata Rasulullah pernah melakukan hal tersebut gitu. Maksudnya itu Rasulullah melarang perilaku itu, dan Rasulullah itu dalam satu waktu pernah pernah melakukan hal yang dilarang tersebut gitu. Lalu hukum dari larangan itu adalah makruh, seperti itu. Apakah itu benar, Ustaz, atau bagaimana? Mohon maaf, mungkin di luar konteks. Rasulullah melarang sesuatu, terus kemudian Rasul melakukannya. Iya. Gitu. Iya. Iya. Jadi kalau sepemahaman saya, kalau ada kontradiksi antara apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan apa yang beliau sampaikan, maka pertama memang harus dilihat, ya, apakah memang pertama memang status dalilnya. Apakah dalilnya itu sama-sama dalil yang bisa digunakan sebagai hujjah. Ya. Nah, kalau dua-duanya itu sama-sama merupakan dalil yang bisa digunakan sebagai hujjah, maksud saya adalah kalau hadis misalnya dua-duanya sahih, baik berupa perkataan beliau maupun perbuatan beliau. Nah, terus yang kedua, apakah memang benar-benar terjadi kontradiksi atau ta'arud? Ya. Jadi apakah memang benar-benar bertentangan apakah antara yang beliau lakukan itu dengan yang beliau sampaikan? Atau ada penjelasan lain? Nah, tetapi kalau ternyata memang ya, jadi dalilnya itu sama-sama bisa digunakan sebagai hujjah, terus kemudian benar-benar bertentangan atau kontradiksi antara apa yang beliau sampaikan dengan apa yang beliau lakukan, maka sebenarnya yang kita pahami itu adalah bahwa yang beliau lakukan yang berbeda dengan apa yang beliau sampaikan itu merupakan kekhususan bagi beliau. Ya. Jadi itu merupakan kekhususan bagi beliau. Nah, kalau misalnya yang beliau sampaikan itu berupa larangan, tapi ternyata di dalam perbuatan beliau itu melakukan itu. Ya. Jadi melakukan itu. Nah, jadi kalau tadi kan dikatakan itu makruh. Nah, sebenarnya nanti akan dilihat dulu, ya, larangan beliau itu seperti apa. Jadi apakah larangannya itu bersifat jazm, ya pasti tegas, ataukah larangannya itu tidak bersifat tegas. Ya. Jadi kalau tidak bersifat tegas, maka itulah sebenarnya yang kemudian disebut atau menjadi dalil bahwa itu adalah perkara yang makruh. Gitu. Nah, kemarin kan sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi larangan, yang namanya larangan, itu kan ada litahrim, ada litanzih. Ya. Jadi larangan itu ada yang diharamkan, ada yang larangan itu dalam rangka untuk dijauhi. Nah, yang dijauhi inilah yang makruh. Kalau litahrim untuk diharamkan, ini ya jelas. Jadi kalau larangan tadi itu bersifat jazm pasti tegas, yang menunjukkan jazm pasti tegas itu adalah bahwa
larangan itu disertai dengan celaan. Larangan itu disertai dengan balasan berupa azab misalnya. Nah, maka itu menunjukkan bahwa larangan itu bersifat tegas yang berkonsekuensi diharamkan. Ya. Jadi memang di dalam kajian usul fikih itu ada yang berpendapat bahwa hukum asal larangan itu adalah haram. Ya. Jadi hukum asal larangan itu adalah haram. Maksudnya kalau itu dilarang, maka hukum asalnya haram. Kecuali ada yang mengalihkan. Nah, tetapi sebenarnya tetapi ada yang berpendapat bukan gitu. Ya. Jadi sebagaimana hukum asal perintah itu ada yang berpendapat itu adalah wajib. Nah, sebenarnya tidak. Ya, artinya ada yang berpendapat lain bahwa hukum asal perintah, ya, atau al-aslu fil amr at-talab. Ya. Jadi hukum asal dari perintah itu adalah tuntutan. Tuntutan untuk melakukan. Nah, perintah itu hukum asalnya itu adalah tuntutan untuk melakukan. Nah, tuntutan untuk melakukan itu bisa sunnah, bisa wajib. Kalau tuntutannya tegas, maka itu wajib. Kalau tuntutannya itu tidak tegas, maka itu sunnah atau mandhub. Nah, begitu juga dengan larangan. Ya. Jadi hukum asal larangan itu sebenarnya bukan haram, tetapi tuntutan untuk meninggalkan. Nah, kalau tuntutan untuk meninggalkan itu bersifat tegas, yang ditunjukkan misalnya dengan adanya dosa kalau melakukan atau kalau melanggarnya, atau karena ditunjukkan ya qarinah, ya penunjukan ya, indikasi yang menunjukkan bahwa misalnya ada celaan, maka tuntutan untuk meninggalkan itu dihukumi sebagai haram. Tapi kalau tuntutan untuk meninggalkan itu tidak berkonsekuensi dosa misalnya, maka tuntutan untuk meninggalkan itu hanya makruh. Nah, tapi kalau tuntutan untuk meninggalkan tadi, ya, nah jadi ini itu terkait dengan larangan tadi, tuntutan untuk meninggalkan tadi. Ya. Nah, kalau tuntutan untuk meninggalkan tadi itu bersifat tegas, ya, atau larangan dari Nabi tadi itu bersifat tegas, maka kan dihukumi dengan haram kalau melakukannya. Nah, tapi ternyata di dalam hadis yang lain misalnya, ternyata Rasulullah melakukan itu. Gitu. Ya. Itulah yang kemudian baru dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah kekhususan bagi beliau. Ya, jadi kalau tuntutannya tegas, ya, kenapa? Jadi tergantung dari tuntutannya. Ya, nah, sepemahaman saya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu beliau menjauhi perkara makruh. Ya, mungkin karena keterbatasan saya, saya enggak atau belum pernah mendapatkan bahwasanya beliau itu pernah melakukan perkara yang makruh. Ya. Nah, jadi kalau tadi misalnya, ya, jadi beliau melarang sesuatu, terus kemudian, ya, beliau melakukan sesuatu yang beliau larang tadi. Kalau kita memahami bahwa itu adalah perkara makruh, berarti perkara makruh ini berlaku baik bagi kaum muslimin maupun bagi Rasul, kan? Dengan kata lain, pada saat itu berarti Rasulullah melakukan aktivitas yang makruh. Tetapi kalau kita memahami bahwa sesuatu yang dilarang oleh Rasul tadi itu adalah perkara yang haram,
atau yang diharamkan atas kaum muslimin, tapi kemudian kita mendapatkan bahwasanya Rasulullah melakukan hal itu, maka ya kita memahami bahwa itu adalah kekhususan bagi beliau. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang namanya Nabi itu adalah maksum. Maksum itu adalah terjaga dari dosa. Terjaga dari dosa itu tidak mungkin melakukan perkara yang diharamkan. Jadi kalau kemudian beliau itu melakukan sesuatu yang dilarang bagi umat Islam, bagi kaum muslimin, maka hanya bisa difahami bahwa itu menjadi kekhususan bagi beliau. Sehingga dalam kondisi itu, beliau tidak sedang melakukan aktivitas haram. Karena itu menjadi perkara yang diperbolehkan bagi beliau. Ya. Nah, jadi itu terkait dengan istidlal ya, terkait dengan memahami dalil, memahami apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ini sebenarnya masuknya ke pembahasan usul fikih sebenarnya. Ya, jadi kaidah-kaidah memahami kaidah-kaidah melakukan istinbat berdalil dengan dalil-dalil. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya? Sorry ya. Insyaallah. Jazakallah khairan, Ustaz.